Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa huda wa rahmatan wa busyra lil muslimin. Wa qala Allahu azza wa jalla aidan yudabbirul amra minas sama'i ilal ard summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Wa qala aidan qul ya qaumi a'malu ala makanatikum inni amil fasawfa ta'lamun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin an Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu qala aw an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinu qitlah wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah wal yuhidda ahadukum yakni safrotah wal yurih dzabihatah rawahul Muslim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu rawahul Baihaqi. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah asyukulillahi wahdah alladzi an'ama alaina fi hadhil lailah al-mubarakah nastati an nastamir dirasatana fi tanmiyatul insaniyah wa fi hadhihi qissah thayyibah insyaallah taala ana urid an abhas yata'allaq bi kaifa yakni tatbiq khasatan fi tanmiyah al-idarah lil insaniyah. Alhamdulillah, tonight I'm extremely happy because we can continue our subject. And as you know, our subject is the development of human capital. And today we will talk about the general and Islamic perspective. Alhamdulillah, terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi Magister Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah State Sirajul Falah Bogor ya. Hari ini saya sangat berbahagia sekali karena kita bisa melanjutkan dari subjek kita, dari mata kuliah kita, yaitu mata kuliah pengembangan manajemen sumber daya manusia. Ya, ini adalah pertemuan yang kedua dan hari ini kita akan membahas tentang ada dua sesi ya. Sesi pertama saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana teori-teori dan juga implementasi tentang manajemen, specifically in human capital management ya. Kemudian setelah itu ada diskusi terkait dengan how to improve or how to develop human capital ya. Saya rasa ini tema yang menarik. Kenapa? Karena di level KKNI, di level yang ke-8 gitu ya, kita harus mampu bukan hanya mendeskripsikan ya dari berbagai teori yang ada terkait dengan satu bidang ilmu ya, dan dalam hal ini mata kuliah kita itu adalah terkait dengan pengembangan manajemen sumber daya manusia gitu ya. Jadi bukan hanya deskripsi tapi ada develop, ada pengembangan, ada improvement gitu ya. Improvement, pengembangan ya, development juga bagaimana agar model ya, konstruk, kemudian juga sistem dari manajemen sumber daya manusia ini bisa terus berkembang perubahan zaman tentu saja. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, teman-teman semuanya, saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Pertama dalam surat An-Nahl ayat ke-89, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini sebagai awal yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya, kami turunkan kepadamu Alkitab yaitu Al-Quran ya, tibyanan likulli syai'in, yang menjelaskan segala sesuatu.
artinya atau maknanya bahwa dalam Al-Quran itu terkandung makna-makna yang general, ya. Ada juga nanti yang detail terkait dengan berbagai segala sesuatu, berbagai disiplin ilmu, ya. Tibyanan likulli syai. Ini sangat jelas sekali gitu ya. Jadi dia mencakup, walaupun as we know, ya, kalau Al-Quran itu dia bukan dalam makna ini jangan sampai salah dengar ya, bukan ilmu, bukan hanya buku ilmu pengetahuan, karena di dalamnya itu ada ilmu pengetahuan, tapi ada juga terkait dengan apa, akidah, muamalah, dan juga tentu saja adalah ibadah itu sendiri gitu ya. Tapi dalam konteks ini di An-Nahl ayat 89 ini sebenarnya berbicara tentang kita awali dengan satu keyakinan bahwasanya Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu, ya. Kemudian ya, salah satu dari disiplin ilmu yang juga ada di dalam Al-Quran itu adalah ilmu manajemen, ya. Dan ini kita ambil dalam surat As-Sajdah ayat ke-5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ad summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udun, ya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, ya, yang memanage, yang mengelola urusan dari langit ke bumi, ya. Kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya, ukurannya itu adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu, perhitungan dari manusia. Maknanya yudabbirul amro, Allah Subhanahu wa taala sebagai alhamdulillahi rabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala sebagai Rob. Rob itu bisa bermakna mencipta, ya, mewujudkan, mencipta, mengelola, memiliki, tentu saja, ya. Minimal itu ada 3 makna itu Rob itu, ya. Jadi bisa menciptakan, menguasai, memiliki, dan juga mengelola, memanage dari alam semesta ini. Rabbul alamin tentu saja dia alam yang bisa jadi itu adalah alam manusia dan juga alam-alam yang lainnya dalam konteks tentu saja semesta ini. Baik, nah kemudian kalau di ayat kedua berbicara tentang manage, Allah Subhanahu wa taala mungkin boleh kita katakan sebagai the super manager gitu ya, sebagai apa, satu apa ya, kalau bahasa beliau itu adalah prima causa gitu ya, satu zat yang paling tinggi yang memiliki, yang menciptakan, memiliki, menguasai, mengatur semuanya gitu ya. Nah, kemudian salah satu dari implementasinya ya dalam bidang materi mata kuliah yang kita bahas pada malam hari ini adalah manajemen SDM. Kita boleh lihat dalam surat Az-Zumar ayat ke-40 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul ya qaumi i'malu ala makanatikum inni amil, ya. Katakanlah wahai kaumku, bekerjalah, ya, i'mal, bekerjalah, beramallah, ya, ala makanatikum, ya, pada ke tempat-tempat kalian masing-masing, ini sesungguhnya saya, ya, juga beramal, juga bekerja, fasaufa ta'lamun, dan maka kelak, ya, kalian akan mengetahuinya. Az-Zumar ayat ke-40. Nah, konteks ayat ini sebenarnya menjadi sebuah energi bagi kita untuk bagaimana sebenarnya, oh ternyata dalam konteks ilmu manajemen, kemudian specifically dalam human capital management, ternyata Islam itu juga mengatur juga. Nah, ini salah satu titik awal kita dalam konteks pengembangan, ya, how to develop human capital management in Islamic perspective, of course, ya, as a Muslim tentu saja. Baik, kemudian energi yang kedua, the second energy, itu adalah sunnah dari Nabi SAW, ya, di mana Rasul SAW pernah bersabda, innallaha katabal ihsana ala kulli syai', ya. Allah Subhanahu wa taala itu telah menetapkan, ya, ihsan, ya, untuk segala sesuatu, ya, menetapkan, mewajibkan berbuat ihsan atas segala sesuatu, ya. Maka, ya, ketika misalnya faida qaltaltum fa ahsinu kitlah, ya, jadi ketika kita itu membunuh dalam peperangan, maka lakukanlah dengan cara yang baik gitu ya. Kemudian juga apabila kita itu wa idza dabahtum, ya, apabila kita menyembelih, maka lakukanlah sembelihan itu yang baik, ya. Kemudian bagaimana cara menyembelih yang baik itu, wal yuri, dikatakan itu wal yuhidda ahadukum safrotah. Jadi hendaknya dilakukan tuh, jadi
terjadi parang di sini itu ya. Jadi goloknya atau senjata apa yang alat yang digunakan untuk memotong itu harus ditajamkan, kemudian juga wal yurih dzabihata, dan membuat senang hewan sembelihannya itu. Jadi jangan menakut-nakuti hewan yang akan kita potong itu. Artinya ini sebagai sampel saja ya, sebagai contoh saja, tapi intinya adalah katabal ihsan ala kulli syai'. Artinya kita itu dianjurkan ya, bahkan mungkin bukan hanya dianjurkan ya, tetapi kita tuh diperintahkan ya, katabal ihsan ya, katabal ihsan ala kulli syai'. Berarti kita melakukan segala sesuatu itu dengan apa? Dengan cara ihsan. Nah, makna ihsan ini sangat banyak sekali. Kalau dalam hadis dikatakan ihsan itu adalah anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak misalnya. Nah, itu berarti dia dalam konteks apa? Ihsan ya. Tetapi kemudian konteks ihsan yang lebih luas berarti dia bisa sifatnya itu adalah amanah dan profesional. Artinya melakukan sesuatu sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan apa job desk-nya. Nah, dalam konteks human capital. Baik. Nah, kemudian riwayat juga dari Nabi SAW, riwayat Baihaqi juga ini yang sering sekali menjadi satu pedoman bagi SDM ataupun sumber daya insani, bahwasanya Rasul SAW bersabda, Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutkinahu. Ya, jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai, menyukai, yuhibbu ya, apabila ya idza amila ahadukum ya, apabila kita itu melakukan sebuah amalan, sebuah aktivitas, sebuah perbuatan, sebuah pekerjaan ya, maka apa? Ayyutkinahu, dilakukan secara itqon ya. Itqon itu bisa tadi sempurna, bisa juga bermakna tadi profesional, sesuai dengan profesinya, artinya dilakukan secara sungguh-sungguh gitu ya. Termasuk juga kuliah nih, jadi mahasiswa itqon itu berarti betul-betul, jadi memang belajar gitu ya, kita niatnya itu untuk belajar gitu ya, kita sama-sama ternyata banyak ya hal-hal yang kita bisa pelajari. Oke, brother and sister, ladies and gentlemen, introduction dari materi ini ya, di malam hari ini kita akan membahas tentang bagaimana tadi syumuliyatul Islam. Saya pikir ini sangat sudah jelas sekali ya, bagaimana salah satu dari kesempurnaan Islam itu adalah Islam itu mengatur segala sesuatu ya, dari mulai orang itu bangun tidur ya sampai tidur lagi, bahkan ketika tidur gitu ya. Nah, kemudian ya'lu wala yu'la alaih ya. Nah, kemudian salah satu dari kesempurnaan Islam itu kita boleh lihat dari bagaimana pola-pola atau model-model manajemen atau pengelolaan yang dilakukan, ataupun teori-teori ya, contoh-contoh ya, dan juga implementasi dari manajemen ataupun pengelolaan secara umum ya, baik itu dalam organisasi ya ataupun juga lembaga ya. Khususnya khasnya adalah kalau di kita ini di S2 ya, Magister Pendidikan Agama Islam, berarti akan fokus kepada manajemen organisasi atau manajemen lembaga pendidikan. Nah, kemudian ya secara spesifik lagi bahwa dalam konteks ilmu manajemen ya, muncul salah satunya adalah manajemen sumber daya manusia atau manajemen SDM ya, Human Capital Management atau Human Resource Management ya. Nah, dalam manajemen SDM ini yang akan dibahas tentu saja fungsi-fungsi dan juga ruang lingkup dari human capital management, yaitu adalah terkait mulai dari recruitment and selection ya, kemudian nanti ada juga compensation and benefit ya, kemudian juga nanti ada industrial relation, kemudian juga nanti ada juga leadership gitu ya, berbagai elemen dalam manajemen sumber daya manusia gitu ya. Nah, tujuannya apa? Ya, salah satu dari tujuan kenapa harus ada kenapa human capital or human resource, kenapa sumber daya manusia, nanti lebih banyak menggunakan istilah sumber daya insani gitu ya, adalah harus diatur ya, harus istilahnya itu diurus gitu ya, harus di manage, harus dikelola gitu ya. Nah, maka jawabannya adalah ya, untuk memahami ya, atau untuk bisa kita mengimprove ya daripada individual performance and of course corporate
performance gitu ya. Jadi itu untuk kenapa kita itu belajar mengelola manajemen SDM, karena untuk agar individunya ya, pegawainya, karyawannya itu dia bisa performance-nya itu terus meningkat ya, dan ini tentu akan berefek kepada corporate-nya itu sendiri ya. Dalam hal ini adalah lembaga pendidikan, dan tujuan utamanya tentu saja adalah yaitu tercapainya tujuan utama dari lembaga ataupun organisasi tersebut ya. Ini kenapa kemudian pembahasan mengenai manajemen sumber daya manusia itu menjadi hal yang sangat penting. Oke, is our main topic ya tonight ya. Hari ini kita akan membahas tentang mulai dari ya tadi saya sebut dengan sesi pertama ya. Jadi too simple gitu ya, sangat sederhana, yaitu kita akan bicara tentang definition of management, kemudian juga fungsi-fungsi dari manajemen ya, management function, kemudian juga nanti secara lebih spesifik lagi kalau mungkin waktunya ada kita akan bisa langsung masuk ke manajemen SDM-nya, teori-teorinya ya, kemudian juga mulai dari definisi dari MSDM ya. MSDM itu adalah manajemen sumber daya manusia ya, konsep dasar dari MSDM, kemudian juga khosois ya, karakteristik dari MSDM ya, kemudian juga fungsi-fungsi manajemen SDM, kemudian ruang lingkup MSDM yang sangat luas ya, mulai dari planning ya sampai ke industrial relation ya, dari mulai perencanaan ya sampai seseorang itu kita rekrut, kita seleksi sampai mungkin pensiun atau mungkin ada yang di PHK misalnya gitu ya. Nah, ini adalah our main topic ya, topik atau materi utama kita pada hari ini. Baik, kita mulai dari yang simple-simple saja terkait dengan definition of management. Ya, as we know that the management is from English ya, to manage ya, yang artinya itu adalah mengatur, mengurus dan juga mengelola. Dalam bahasa Latin itu menggunakan kata-kata manus yang artinya hand gitu ya, kemudian juga agere yang artinya adalah melakukan do something gitu ya. Nah, dalam bahasa Italia sendiri itu ada managio yang artinya itu adalah pengurusan juga ya, hampir sama manage, kemudian juga manager ya, artinya itu adalah memerintahkan kuda ataupun penanganan dan pelatihan kuda. Jadi di Italia itu ketika bicara tentang managio ataupun juga manageri itu adalah bagaimana menangani, melatih, mengatur ya, bagaimana langkah-langkah kuda itu, terutama nanti dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya mungkin perlombaan, kemudian juga kemudahan yang khusus yang lainnya. Oke, itu adalah etymology from management. Next, Hardme ya di 2006 said that the management is the act of running and controlling of business or similar organization. Ya, jelas ya. Jadi satu kegiatan yang menjalankan ya, mulai dari running and then controlling business ya, bisa mengendalikan, mengontrol dari business and other organization of course ya. Jadi ada similar organization termasuk juga dalam education institution ya. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kita pahami bahwa yang namanya manajemen itu adalah penggunaan sumber daya ya secara efektif untuk mencapai sasaran. Jadi seseorang itu menggunakan sumber daya, baik itu sumber daya manusia ataupun sumber daya alam dan juga sumber daya yang lainnya gitu ya, untuk mencapai sasaran, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, ya itu adalah manajemen. Oke, agar lebih jelas lagi secara terminologi ini yang cukup paling mudah dan sering secara general paling banyak digunakan ya, terminologi yang diambil dari George R. Terry ya, yang dia mengatakan bahwa yang namanya manajemen itu adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan planning, organizing, kemudian juga actuating and controlling ya, yang dilaksanakan untuk menentukan secara atau serta mencapai sasaran yang telah ditetapkan melalui ya pemanfaatan sumber daya manusia ya sebagai human resource ya, dan juga other resources gitu ya, dan juga sumber-sumber yang lainnya. Nah, berarti jelas ya. Jadi manajemen itu ya memanfaatkan ya, menggunakan ya sumber daya yang ada untuk mencapai tujuannya
ya, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan ya dalam sebuah corporate tentu saja, dalam sebuah institusi tentu saja. Apa sih tujuan utamanya? Misalnya dalam sebuah lembaga pendidikan, berarti tujuan utamanya adalah menghasilkan lulusan yang kompeten misalnya. Nah, gitu ya. Nah, berarti bagaimana nih cara untuk menghasilkan lulusan ya atau meluluskan ya siswa ataupun mahasiswa yang memiliki karakter misalnya kompeten, unggul, religius misalnya. Nah, itu adalah di manajemen. Oke. Next, Richard R. Duff juga menyatakan terkait dengan manajemen juga bahwa pencapaian tujuan organisasi ya dengan cara yang efektif dan efisien melalui perencanaan sama ya terkait dengan planning and then organizing ya, kemudian juga di sini ada controlling dan juga ada actuating tentu sebelumnya dalam sumber daya organisasi. Yang terakhir dari Malayu Hasibuan, ya jadi manajemen itu ternyata adalah sebuah science dan juga art, ya. Jadi sebuah ilmu dan juga seni mengatur ya proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien ya untuk mencapai suatu tujuan tertentu ya. So simple lah gitu ya, sangat simple. Ini kan pelajarannya atau mata kuliahnya S1 ya. Nanti kita akan lihat next levelnya ya. Oke, as we know salah satu the element ya of the to manage yaitu ada orientation and direction, and then coordination and control, authority dan juga responsibility, planning and design, and the last administration and implementation. Ini adalah elemen-elemen ya, unsur-unsur yang ada dalam dalam istilah to manage or management gitu ya. Jadi ada arah dan orientasi, koordinasi dan juga kontrol, ada otoritas dan responsibility, tanggung jawab, dan ada planning dan juga design, administrasi dan juga implementasi. Taken from Encyclopedia of Management Theory 2013 ya. Oke, ini adalah unsur-unsur. Jadi kita sudah pahami tentang definition of management ya. Oke, next kita lanjutkan ya. Ketika bicara tentang manajemen, of course tentu saja yang paling penting itu adalah pembahasan terkait dengan fungsi-fungsi dari manajemen, dan yang paling penting biasanya itu adalah memang ya teori yang secara general digunakan, yaitu teorinya George R. Terry ya, yang mengatakan bahwasanya ada mulai planning ya, and then organizing, actuating and controlling ya. Jadi ada perencanaan, kemudian ada pengaturan, ada menggerakkan ataupun penggerakan ya, ada juga pengendalian. Organizing ini kadang juga masuk ke dalam, di dalam itu ada staffing tentu saja ya. Jadi menentukan orang-orang yang akan melakukan apa. Nah, nanti berlaku namanya dalam teori manajemen atau dalam ilmu manajemen itu the right man on the right place tentu saja gitu ya. Nah, ini penjelasannya ketika bicara tentang fungsi-fungsi manajemen, ketika kita mulai dari planning ya, perencanaan. So berarti ini adalah step ataupun langkah merencanakan tujuan jangka pendek, jangka menengah dan juga jangka panjang. Apa sih sebenarnya yang akan kita lakukan ya? For example in our study ya today ya, misalnya kalau kita bicara tentang pembelajaran ataupun mahasiswa yang kuliah di program Magister Pendidikan Agama Islam ini, so dia punya planning, dia punya rencana. Oke, dalam 1,5 tahun ya, paling lambat itu adalah 2 tahun saya harus selesai di program studi Magister Pendidikan Agama Islam, of course ya. Berarti justru ada planningnya. Berarti planning itu 1,5 tahun atau sampai 2 tahun itu sudah selesai. Berarti apa yang harus dilakukan? So berarti ada organizing. Ya, berarti membentuk tim organisasi yang tepat untuk melaksanakan rencana yang telah dirumuskan. Jadi mulai berarti kita, kalau ini contohnya yang ini aja ya, yang applicable aja, yang mudah, yang dekat dengan kita. Walaupun nanti kalau dalam sebuah rencana nanti saya akan tanya juga masing-masing mahasiswa ini mungkin ya. Jadi apa nih contohnya how to practice this management in other institution misalnya gitu ya. Jadi kayak gimana nih? Tapi kita kasih contoh tadi yang inilah dalam kita belajar gitu ya. Jadi kita belajar ya, ketika mahasiswa itu masuk ke program studi Magister Pendidikan Agama Islam, maka dia ada planning
1,5 tahun, 2 tahun selesai pasca sarjana. Oke. Nah, kemudian dia ada organizing. Organizing berarti dia mengatur nih. Oh, berarti kuliah saya itu adalah hari ya Senin, Isnin, Selasa gitu ya. Hari Senin dan Selasa jam 4.30 sampai jam 21.30. So, berarti kita harus atur tuh, kita harus manage, kita harus organizing. Berarti nanti kalau ada kegiatan-kegiatan gitu ya, berarti ya udah saya kuliah dulu nih, mungkin izin ke atasan mungkin ya, kalau masih jadi middle management. Kalau yang udah atasan berarti nanti bilang ke bawahannya bahwa oh Bapak ada kuliah nih hari Senin dengan Selasa. Gak lama kok, cuman 1,5 tahun gitu ya, cuman 2 semester tuh kalau dipotong-potong itu cuman dihitung cuma 1 tahun aja sebenarnya. Apalagi ini katanya kelas ini ada spesial ini ya, time gitu ya. Kayak jadi itu mungkin. Jadi ada organizing. Nah, berikutnya adalah leading. Ya, leading itu berarti mengomunikasikan visi dari perusahaan di mana manajer ya itu harus menunjukkan kuasanya, kepribadian, pengaruh hingga keterampilan komunikasinya. Nah, ini biasanya terkait sebenarnya dengan manajemen kita. Tadi kan sudah tentukan nih, oke, Senin Selasa saya kuliah gitu ya. Kemudian berarti nanti bilang ke atasan ya, mungkin juga nanti bilang juga ke bawahan sama ke keluarga kita gitu ya. Mungkin istri atau suami gitu ya, atau mungkin juga anak-anak, oh Bapak ini atau Ibu atau Bapak kuliah nih, tolong dikondisikan gitu ya. Jadi diarahkan begini dan seterusnya. Dan controlling, pengawasan is important for us ya. Jadi bagaimana sudah berjalan nih, kita alhamdulillah sudah 2 kali pertemuan gitu ya. Oh, masih ada nih hambatan gitu ya. Tadi ada juga mahasiswa yang dari Cilengsi nih ya. Oh, di sini mati lampu Pak. Ya nggak apa-apa gitu ya. Nanti insya Allah ini juga ada rekamannya gitu ya. Ada rekamannya, jadi kita bisa kita bisa bisa murojaah lah ya, bisa review, bisa lihat ulang ya, siaran ulangnya gitu ya. Oke, jadi kontrol ini terkait dengan sudah 1,5 tahun gitu ya, berarti sudah 2 semester, berarti apa nih yang perlu diperbaiki? Oh, kayaknya waktunya nih saya masih belum bisa ngatur waktunya nih, anak-anak mungkin masih belum pada tidur nih, oh mungkin masih kebiasaan, mungkin ada kegiatan-kegiatan yang mungkin agak kurang gitu ya, kurang, misalnya ada yang masih nonton TV kayaknya enggak kali ya, yang mungkin di medsos atau apa, ditunda dulu lah, kita nggak lama kok, cuma sampai 21.30 gitu ya. Oh, anak-anak berarti mungkin bisa dibantu dulu mungkin dengan yang lainnya gitu ya, dan seterusnya. Jadi controlling ini jadi semacam evaluating ya, tentu saja. Jadi ada evaluasi sebenarnya. Setelah evaluasi, kalau teorinya tadi George ini memang dia sampai ke controlling saja gitu ya. Oke, ini adalah fungsi-fungsi manajemen. And as a Muslim, of course, we have to know about what is the Islamic management or Syariah management. Ini adalah satu bidang ilmu yang belum banyak berkembang. Ya, actually, Prof. Din Hafidzuddin dia sudah menulis buku di tahun 2004 ya. Saya ingat sekali itu ya, 2004 ya. Sekitar 2004 atau 2014 ya, seingat saya 2014 kalau nggak salah itu. Jadi sekitar 10 tahun lagi lah kita sebut saja. Jadi beliau menulis buku tentang manajemen syariah. Nah, apa sih manajemen syariah itu? Ini adalah sesi dari setelah kita memahami tentang ilmu manajemen. Kalau manajemen itu adalah seni ataupun ilmu yang mengelola ya, mengelola suatu aktivitas, suatu kegiatan ya, suatu materi gitulah kita sebut saja ya, agar sampai kepada tujuan ya melalui ya pengoptimalan ataupun optimalisasi dari sumber daya yang ada. Nah, dari sini berarti apa? Oh, ya udah seperti itu gitu ya. Nah, karena seperti saya sampaikan juga di awal dulu itu ya, bahwa ilmu itu kan sebagian besar itu apa ya, bisa disebut itu kalau orang kemarin itu bilang itu ada dikotomi ilmu ya, sehingga sholat tuh ada nggak ya manajemen dalam Islam? Ya kita katakan ada gitu ya, ada ya, karena kita sebagai seorang Muslim dan juga the implementation of the theories of credo tentu saja. Jadi sebagai bukti syahadah kita itu adalah apa? Melaksanakan seluruh aspek kehidupan itu dalam tentu saja konteks Islam. Dan hari ini salah satu dari model pengembangan manajemen itu adalah manajemen in Islamic perspective. Ya, jadi apa itu Islamic management? Ya, sebagian menyebutnya dengan terjemahannya menjadi manajemen syariah adalah sistem manajemen yang berdasarkan pada syariah Islam dan terimplementasi dalam peradaban Islam di masa lalu, masa sekarang, dan mungkin ya bisa dipraktekkan di masa yang akan datang seiring dengan perubahan zaman.
ada tambahannya itu ya. Nah, memang untuk sebuah model pengembangan tentu saja gitu ya, itu memang masih perlu banyak adanya istilahnya itu penelitian, butuh adanya riset, butuh adanya tadi untuk how to developnya gitu ya, dan juga mungkin ada trial and errornya dan seterusnya. Ya, jadi nanti kalau nggak setuju nggak pokok ini Pak ada manajemen Islam segala sih, ya ada lah gitu ya. Buktinya kita ada MPI, manajemen pendidikan Islam, termasuk juga kita PI, pendidikan agama Islam. Ingat ya, jadi kita itu jadi kayak anak kecil gitu ya. Jadi pendidikan agama Islam. In other universities ya, actually in maybe general universities ya, di universitas umum ketika kita bicara tentang teori ilmu pendidikan ya, mereka akan mengatakan mana ada pendidikan agama Islam gitu. Pendidikan agama Islam juga pendidikan saja, ilmu pendidikan saja ya. Saya bicara tentang teori ataupun ilmu ya, dalam konteks epistemologi itu adalah bagaimana suatu pengetahuan itu bisa ya disebut sebagai sebuah ilmu ya, sehingga tadi beberapa kampus universitas ya yang kita sebut saja non Islam gitu ya. Nah, mereka kan mengatakan bahwa ya ilmu pendidikan ya udah ilmu pendidikan aja gitu ya, tidak ada ilmu pendidikan Islam atau ilmu pendidikan agama Islam gitu. Ya udah pendidikan saja ya. Dan faktanya juga apa, ketika kita ditanya, ini ada PR besar nih untuk master ya, for you for all of you as a master. Apa itu? Yaitu mana bukti bahwa ilmu pendidikan agama Islam itu ada. Ilmu pendidikan agama Islam, karena mereka menyebutnya ya udah ilmu pendidikan saja gitu ya, bukan ilmu pendidikan agama Islam, ilmu pendidikan. Ya, ilmu pendidikan agama Islam itu biasa diambil. Ini saya waktu itu saya diskusi dengan salah satu profesor di perguruan tinggi ya negeri gitu ya di Jakarta, yang dia fokus kepada pendidikan gitu. Dia mengatakan bahwa nggak ada ilmu pendidikan agama Islam, ya ilmu pendidikan saja gitu ya. Nah, ini menjadi sebuah ya tantangan, challenging untuk kita gitu ya, bahwa oh ada, ini buktinya. Kalau yang teman-teman di UIN, di IAIN, di STAIN, di STAI, di STIT itu ya pasti mengatakan ya ada, tapi kita harus juga menyampaikan bahwa oh ini loh yang namanya ilmu pendidikan agama Islam ya. Dan hari ini ini loh yang namanya ilmu manajemen syariah ya, atau ilmu manajemen Islami. Ya nggak setuju juga nggak apa-apa gitu, karena nanti kita akan lihat juga ya. Oke, nah ketika tadi bicara tentang ilmu ataupun Islamic management, ya saya ulang lagi adalah sistem manajemen yang berdasarkan kepada syariah Islam. Biasanya kalau agak sedikit ini berdasarkan nilai-nilai Islam ya, yang terimplementasi dalam peradaban Islam di masa lalu, ya masa sekarang, dan juga bisa jadi bisa dilaksanakan juga di masa yang akan datang. Salah satu dari teori yang tadi merupakan benchmarking ya, kita kemarin sudah menyebut dengan istilah benchmarking ya, benchmark gitu ya. Jadi memodifikasi ya, kalau orang umum sekarang bilang itu ATM ya. Jadi amati, tiru, dan modifikasi ya. Ini adalah modifikasi dari teorinya George R. Terry ini ya. Jadi planning, organizing, executing, and controlling. Kita lihat dalam khazanah manajemen Islam. Kita lihat ya, mulai dari planning, takhtit ya, kemudian juga tanzim, organizing, kemudian juga taujih, actuating ya, kemudian juga controlling itu adalah al-muraqabah. Ya, jadi ada 4 yang dikembangkan dari teorinya George tadi itu, kemudian ya ditambah dengan bahasa Arab, of course ya, bukan hanya tambahan bahasa Arab saja, tapi dia memiliki karakter. Kita lihat mulai dari yang awal. Jadi ketika bicara tentang al-khutut ya, atau tahdid itu ya, berarti dia bicara tentang bagaimana sebuah seni ya, seni arsitektur seorang leader, atau kita sebut saja skill ya, kalau nggak mau bilang seni lah ya. Jadi skill leader ya, ketika berinteraksi dengan masa depan ya, keahlian seorang leader itu, or the manager gitu ya, itu dia akan tervisualisasi dalam target dan capaian dari sebuah institusi ya, planningnya ya, al-khututnya itu langkah-langkah itu mau kemana nih perencanaannya gitu ya. Nah berarti misalnya ibu dan bapak sekalian yang sebagai mudir ataupun sebagai pimpinan pondok yayasan pesantren, otomatis kan tahu gitu ya, bahwa oke, dalam 5 tahun ke depan ya, atau
dalam 6 tahun 5 tahun ke depan ini sekolah itu akan misalnya mulai dari akreditasinya ya, kemudian mungkin sarprasnya, kemudian juga ya manajemen sumber daya manusianya gitu ya, kemudian juga mungkin infrastrukturnya ini harus begini itu adalah planning gitu ya. Itu adalah planning kan. Gitu. Jadi ini ternyata strategi-strategi seperti ini yang nanti saya kasih contohnya itu ya jelas sekali. Kenapa? Tujuan dari planning ini kan untuk tadi mencapai goal perusahaan ya, ataupun goals ya, dari tujuan utama dari lembaga, institusi ataupun organisasi ataupun corporate ya, perusahaan tadi itu. Nah ya, kalau kita lihat Nabi SAW ya, ketika beliau misalnya mengutus Mus'ab bin Umair gitu ya, nah itu beliau ketika mau hijrah ke Madinah itu enggak, oh udah kita pindah hijrah ke Madinah saja, enggak seperti itu. Beliau itu pasti sangat jenius ya, ada planningnya dulu. Oh berarti harus ini dulu nih, studi kelayakan dulu nih, gitu ya, harus ada yang lihat ke sana gimana sih di Madinah kondusif enggak nih, jangan sampai nanti seperti di Habasyah gitu ya, walaupun 2 kali ke sana gitu, tapi belum berhasil ya dalam tataran tertentu gitu ya, belum berhasil, maksudnya tidak bisa mengembangkan lebih luas Islam di Habasyah atau di Ethiopia. Oh kita mau hijrah nih ke Madinah gitu kan ya, berarti oh gimana dulu di Madinah kayak gimana nih, pengikutnya ada berapa, terus lingkungannya kayak gimana, kemudian kondisi sosial, politik, ekonomi itu seperti apa. Ya, maka kemudian beliau mengutus Mus'ab bin Umair untuk kita sebut saja studi kelayakan ya, untuk melihat bagaimana sebenarnya dari Yasrib ya, sebelum Madinah itu sendiri ya. Itu adalah planningnya. Jadi ketika kita sama juga ya, sama dengan tadi itu, jadi khututnya seperti apa nih ya, kalau kita lagi kuliah misalnya, masuk yang kuliah di MPAI ini ya, Magister Pendidikan Agama Islam, berarti langkah-langkahnya, stepnya itu adalah berarti selesai semester 1 ya, nilainya insya Allah A semuanya gitu ya, kemudian lulus dan bukan hanya dapat nilai tapi juga dapat ilmunya juga, ada channeling juga, ada network juga, ada teman-teman juga yang saling supportnya juga gitu ya. Kemudian masuk ke semester 2, oh udah masuk ke misalnya ada mata kuliah metode penelitian, oh sudah mikir nih, berarti saya tesisnya apa ya, oh dipikirkan, atau mungkin ini ada beberapa tugas nih ya yang harus diselesaikan nih, ya. Jadi ada apa planningnya, dan yang keduanya ada tanzim ya. Tanzim itu berarti organize ya, organizing ya. Jadi bagaimana memastikan bahwa seluruh pekerjaan atau aktivitas organisasi berjalan harmonis menuju tercapainya goals ya bersama. Ya, berarti di dalam hal ini berarti leader atau pimpinan ya, berarti dia menetapkan harmonisasi pekerjaan tentu saja dengan SOP ya, standar operasional prosedur gitu ya. Kemudian nanti adanya pembagian job desk-nya ya, tentu saja ada struktur organisasinya, dan juga don't forget to job analyze ya. Jadi job analisisnya itu harus ada tuh, terutama nanti dalam hal yang sifatnya itu manajerial gitu ya. Dan hal ini ternyata dalam konteks tanzim ini, kalau tadi planningnya Nabi SAW itu adalah mengutus Mus'ab bin Umair, maka dalam konteks organizingnya itu adalah apa? Rasul SAW itu apa? Mengorganisir sumber daya insani dengan pembagian job desk yang jelas ya, clear, jelas, kemudian terarah dan juga terukur ya, sehingga nanti bisa tercapai hijrah ke sini ya. Nah, dalam hal ini proses staffingnya atau organizing itu sebenarnya udah kelihatan tuh sejak awal sebelum hijrah sampai nanti main goals-nya, tujuannya adalah nanti akhir ya adalah Fathul Makkah gitu ya. Jadi pembukaan kota Makkah di tahun 630 Masehi gitu ya. Dan ini adalah beberapa contoh saja ya, bagaimana fungsi-fungsi dari manajemen itu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, mulai dari Mus'ab bin Umair tadi ya, sebagai duta besar bertugas mengumpulkan informasi dan juga pengetahuan terkait dengan keadaan di Yasrib ya, mulai aspek sosial, politik, ekonomi, agama dan lain sebagainya, sehingga makanya ada apa, Baiat Aqobah 1, Baiat Aqobah 2 gitu. Itu adalah salah satu dari step gitu ya, salah satu dari
tindakan ya, kegiatan yang memang diarahkan untuk mencapai tujuannya pada waktu itu adalah hijrah ke Madinah ya. Nah, As'ad bin Zurarah sendiri itu beliau dipilih sebagai ketua tim Nuqaba ya, tim Al-Nuqaba. Apa itu? Yaitu tim dari Ansor di Madinah yang dipilih dari berbagai suku yang ada. Kita tahu di Madinah itu ada suku Aus dan Khazraj ya. Dengan tugas utamanya Nuqaba ini adalah mengkondisikan ya, jadi tolong dikondisikan gitu ya Madinah untuk bisa dijadikan sebagai Madinatul Hijrah ya, Yasrib sebagai Madinatul Hijrah atau kota hijrah. Kemudian juga ada Abdullah bin Uraikid juga sebagai travel gate ya, menuju Yasrib dengan perjalanan darat yang tidak bisa dilewati oleh orang lain. Artinya kita paham ya, dalam proses hijrah beliau itu kan tidak melewati jalan yang biasa dilewati oleh para kabilah atau kafilah gitu ya, tetapi di jalan yang memang tidak biasa gitu. Makanya harus ada travel gate. Dalam hal ini beliau mengambil Abdullah bin Uraikid sebagai travel gate-nya. Kemudian juga ada Amir bin Fakhirah ya, yang bertugas untuk ya mungkin melakukan strategi ya, mengelabui musuh-musuh beliau Rasulullah SAW dengan menggembala kambing di rute yang dilewati beliau. Jadi strateginya jelas sekali itu ya, itu kelihatan sekali kalau kita belajar di Sirah Nabawiyah. Kemudian juga ada Asma binti Abu Bakar yang beliau itu adalah tugasnya adalah menyuplai kebutuhan konsumsi Rasul SAW dan juga Abu Bakar As-Siddiq gitu ya. Ini prosesnya juga ketika kan nggak mungkin bawa makanan itu kan berat dan sebagainya, sehingga harus ada bagian ya, sekarang itu seksi konsumsi lah gitu ya. Kemudian ada Abdullah bin Abu Bakar juga sebagai intel ya, intelijen untuk membaca pergerakan dan juga skenario dari perlawanan musuh, jangan sampai tertangkap di jalan, jangan sampai ketahuan ketika beliau ya dan juga Abu Bakar Siddiq itu melakukan hijrah. Oke. Nah, kemudian ini adalah fungsi-fungsi manajemen dalam Islam yang berikutnya. Tadi yang pertama adalah al-khutut ya, ataupun at-tahtid ya, kemudian juga at-tanzim yang kedua, yang ketiga adalah at-taujih ataupun ini translate daripada actuating ya. Apa itu actuating? Yaitu proses memastikan semua sumber daya dapat dimobilisasi ya untuk mensupport daripada tercapainya tujuan organisasi ya. Tentu saja nanti dengan cara memberikan insert knowledge ya. Jadi ada semacam nanti kalau dalam manajemen SDM berarti nanti otomatis kepada appraisal, kemudian juga training and development gitu ya. Jadi ada insert knowledge, nilai keislaman tentu saja nanti ini ya, terkait dengan akhlak yang terpuji ya dalam pekerjaan. Ini harus terus dilakukan ya. Kenapa? Karena as a leader tentu saja ya, sebagai seorang leader kita harus mampu menjadi ya jelas lah ya, laqad kana fi rasulillahi uswatun hasanah, harus jadi uswah terbaik ya dalam segala hal, baik itu sikap, personal, prestasi kerja dan lain sebagainya ya. Nah, ini berarti bukan juga menjadi seorang yang perfect gitu ya. I'm not perfect gitu ya. Jadi ya tetap ada, mungkin ada sisi-sisi lain dari sisi dari kemanusiaan yang memang mungkin ya tanpa mengurangi dari peran utamanya profesionalnya sebagai as a leader tentu saja ya. Nah, yang berikutnya adalah controlling ya fi lughatil arabiyyah al-muraqabah ya, dan muraqabah ini bisa kalau dalam, nah ini yang ada yang kita sebut dengan development ataupun tanmiyahnya, itu pengembangannya, yaitu muraqabah di sini bukan hanya tadi misalnya saya pernah menyebut tulisan itu pengawasan melekat gitu ya, tapi ada juga pengawasan malaikat gitu ya. Nah, itu penting tuh ya. Jadi dalam konteks ini ada pengembangan dalam hal muraqabah ini menjadi hal penting ya. Kenapa? Karena dalam mengelola sumber daya manusia ya susah-susah gampang atau gampang-gampang susah ya. Karena manusia itu punya naluri, punya keinginan, punya hasrat ya, punya hawa gitu ya, dan lain sebagainya. Apalagi nanti di SDM ya, kalau menjadi dia seorang pegawai, karyawan, guru, ustadz ya, dan lain sebagainya, pasti ya ada saja gitu ya. Saya ingat sekali kemarin sebagai contoh ada salah satu pesantren di Pandeglang sana gitu yang sudah berjalan kurang lebih ya sekitar 10 tahun lebih ya, dan dengan jumlah sekarang santri sudah sampai 1.200 gitu, tapi ternyata beberapa dari
ustadz seniornya itu merasa tidak nyaman ya dengan kebijakan-kebijakan yang akhir-akhir ini diambil oleh pihak muasasah ataupun juga foundation, yayasan gitu ya. Nah, ini kenapa nih gitu ya? Ini kenapa? Padahal secara muraqabah, secara controlling itu sudah sangat bagus. Misalnya pertama mulai dari raqabatul uluwiyah gitu ya. Bagaimana controlling yang sifatnya itu paling high level lah gitu ya. Jadi raqabah yang paling high level apa itu, jadi kesadaran bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang samiul basir gitu ya, yang mendengar, merecord semua aktiviti manusia yang nampak ataupun yang tidak tampak. Ini penting nih. Biasa kalau dalam nanti dalam kebetulan saya dengan beberapa teman itu menulis tentang buku manajemen HRD syariah gitu ya. Itu selalu diingatkan gitu ya. Misalnya seorang SDI, sumber daya insan ilmu sumber daya manusia, seorang pegawai, seorang karyawan, seorang ustadz, seorang staf, guru ya, tenaga pendidikan dan sebagainya, itu ketika dia mengambil misalnya satu lembar kertas misalnya gitu ya, atau mungkin juga hanya satu buah pena ataupun kolam gitu ya, itu dia menjadi sebuah kalau tanpa izin dan digunakan untuk kepentingan pribadi gitu ya, bukan kepentingan organisasi atau lembaga, itu jelas itu adalah menjadi haram, menjadi hal yang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Apalagi misalnya korupsi waktu gitu ya, atau mungkin juga hadirnya harusnya jam 8, kemudian datangnya ternyata jam 8.30 gitu, bahkan ada datang jam 9 gitu, tanpa adanya ya keikhlasan ataupun antarodin. Kenapa? Kalau dalam surah Al-Maidah dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya, artinya ketika seorang karyawan, staf, pegawai, ustadz, guru, karyawan gitu ya, dia telah melakukan sebuah akad ya antara dia dengan lembaga, dengan perusahaan, dengan korporat, maka itu harus aufu gitu ya, harus dipenuhi gitu, sehingga ya dia waktunya mulai bekerjanya jam 8 sampai jam 4 atau jam 3 ya mungkin, atau dia apakah dia sistem floating time gitu ya dan lain sebagainya. Itu yang paling penting gitu ya. Nah, tapi ternyata kadang ya namanya manusia itu tetap saja, sehingga kemudian ada level yang kedua, yaitu raqabah dzatiyah, yaitu kekuatan self assessment. Self assessment itu adalah sesuatu yang rutin dilakukan oleh setiap SDM yang terlibat dalam organisasi tersebut. Jadi semacam latihan diri, jadi mendisiplinkan diri. Bagaimana? Jadi kalau tadi pertama adalah muraqabah atau raqabatul uluwiyah, itu adalah controlling ya, pengendalian ataupun pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu adalah kesadaran diri, bahwa berarti kita sebagai manajer itu harus menumbuhkan ya walaupun kadang beberapa cases gitu ya, beberapa kasus itu mungkin memang kadang harus dipaksa dalam artian harus pakai fingerprint, harus mungkin pakai kornea gitu ya, harus mungkin pakai 5 jari bahkan gitu ya, atau mungkin juga pakai zaman dulu pakai ceklok, pokoknya pakai absensi lah. Kalau Pak Dr. Zainal itu bukan absensi, tapi presensi ya, daftar hadir ya. Jadi harus ada presensi, itu kadang harus pakai teknologi, sudah pakai aplikasi dan lain sebagainya gitu ya. Itu adalah masuk sebenarnya sebagai sebuah latihan ya, sebagai sebuah tajribat ya, percobaan gitu ya, kan sebagai sebuah ya latihan lah gitu ya, latihan untuk self assessment ya. Nah, ketika ternyata self assessment itu masih kurang, juga ada yang ketiga ya, controlling al-muraqabatus salisah, yaitu ar-raqabah al-idariyah al-israfiyah, yaitu kontrol dari atasan langsung guna memastikan terlaksananya kinerja yang baik. Nanti kadang disebut dengan supervisi. Jadi kita lihat nih ya, jadi alhamdulillah nih, ini kan sebagian besar sudah leader semuanya, pimpinan pondok, guru, ustadz, pemilik yayasan dan sebagainya. Jadi kita udah tahu lah, oh ternyata ini sudah susah dibilangin gitu ya, orangnya nih udah datangnya terlambat, kemudian juga orang profesional dan sebagainya. Nanti berlaku apa nih? What's next after controlling, gitu ya? Apa nih setelah pengendalian, apa yang harus dilakukan gitu kan? Nah, disitulah kemudian nanti ada yang keempat, yaitu ar-raqabah asy-sya'biyah, yaitu
masyarakat publik yang juga menjadi komunitas yang mengontrol mutu dan juga kualitas organisasi baik secara langsung ataupun tidak langsung. Ini biasa disebut dengan apa? Ya kita sebut dengan shareholder ya. Di mana misalnya lembaga pendidikan ya kita sebutnya misalnya pesantren atau sekolahan. Nah, ketika ternyata mungkin ada tuh orang tua murid atau mungkin lingkungan dari tempat lokasi itu atau mungkin juga masyarakat secara umum melihat oh ini begini ada masukan, ada input dan sebagainya, itu adalah bentuk dari controlling yang dilakukan oleh masyarakat secara umum ya, masuk dalam konteks ya, manajemen Islam ini adalah ar-raqabah asy-sya'bi. Ini adalah fungsi-fungsi manajemen dalam apa Islam yang kalau kita lihat ya masih benchmark ya, masih ngikutin dari George R. Terry ini gitu ya, sehingga perlu nih kita sebagai level master itu harus bisa memiliki pandangan baru, ide-ide baru ya, new ideas ya dengan manajemen. Dan kita sebenarnya memiliki banyak sekali ya contoh-contoh dari manajemen yang lainnya. For example, other system management. Ada sistem manajemen yang lainnya ya, diantaranya ada PDCA ya, Plan, Do, Check, Act ya. Jadi ini juga model dari manajemen juga ya, dari mulai berarti plan direncanakan, do berarti laksanakan, kemudian check berarti dicek ya, diperiksa, kemudian X kemudian dilaksanakan kembali ataupun juga diperbaiki. Jadi model ini melibatkan yang PDCA ini ya, jadi model melibatkan siklus berulang yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemeriksaan, dan tindakan perbaikan. Ya, ini membantu organisasi untuk terus memperbaiki proses dan juga pencapaian tujuan. Jadi kalau saya bilang tadi hanya George saja ya tidak gitu ya, itu secara general dilakukan, dan banyak teori yang lainnya. Ini PDCA. Yang berikutnya adalah POLC ya, POLC, Plan, Organizing, Leading, and Check ya. Jadi ada model mencakup perencanaan sama ya, plan, organizing, perorganisasian, kemudian juga leading ke pimpinan. Ini penting nih ya. Jadi kita mengenal ada berbagai style ataupun gaya kepemimpinan. Ada diktator, pakai tangan besi, atau mungkin juga ada transformatif ya, leadership dan lain sebagainya ya. Nah di situ berarti ada kepemimpinan dan juga leadingnya ada, kemudian checknya ada, pemeriksaan. Ya, biasanya kalau di POLC ini dia lebih menekankan pentingnya kepemimpinan dalam mengarahkan tim menuju tujuan bersama. Nah, ini kalau kita lihat mungkin ada sekalian yang sudah beberapa kali ya memiliki atasan, memiliki pimpinan ya, maka kita bisa tahu style, oh ini arahnya ke sini nih, ini arahnya kayaknya dia diktator nih gitu ya, dia kayak mau menang sendiri udah gitu, sok tahu lagi gitu ya. Nah itu ada juga yang seperti itu, atau juga oh ini tipenya yang sangat merakyat gitu ya, tapi ketika mengambil putusan itu agak susah nih gitu ya, agak susah, agak mau tegas itu agak susah gitu ya. Ada juga tipenya itu yang demokratis ya, demokratis gitu, dengan dia banyak menyerap aspirasi dari bawah, dari stafnya atau dari bawahannya, itu juga terjadi juga gitu ya. Nah yang berikutnya ada PIE ya, Planning, Implementation, and Evaluation. Ini simple ya, sangat lebih sederhana. Kenapa? Karena model ini fokus pada ya planningnya, direncanakan, kemudian diimplementasikan, dipraktekkan ya. Setelah itu dievaluasi hasilnya. Ini biasanya membantu organisasi mengukur keberhasilan dan juga mengidentifikasi area perbaikan. Kemudian yang cukup lama juga ada TQM ya, Total Quality Management, di mana fokus pada kualitas produk dan juga layanan. Misalnya lembaga pendidikan ya, misalnya lembaga pendidikan itu berarti kita bisa tentang manajemen pondok pesantren. Sudah banyak sekali ada manajemen dari pondok pesantren gitu ya. Ada juga manajemen MBS ya, manajemen berbasis sekolah. Kita bicara masih tentang ilmu manajemen secara umum gitu ya. Nah, total quality management dia fokus kepada produk dan juga layanan ya, serta melibatkan seluruh organisasi dalam upaya meningkatkan dari kualitas secara berkelanjutan. Ya, jadi dia betul-betul manajemen kualitas secara menyeluruh, total quality management. Nah, ini menjadi hal yang penting terutama nanti kita sebagai seorang manajer.
Oke, kemudian ada Six Sigma, ya ini adalah metode bertujuan mengurangi variabilitas dan juga cacat dalam proses bisnis. Ini melibatkan pengukuran, analisis, perbaikan, dan juga pengendalian. Ini biasanya produk ya, yang biasa mungkin bikin produk ya, ataupun jasa bisa juga. Tapi kalau produk itu ini, misalnya saya juga ada kecil-kecilan untuk bikin buku misalnya gitu ya. Ketika kita cetak maka harus ada quality controlnya, ada QC-nya gitu ya. Jadi ketika jangan sampai ketika produk itu sampai ke end user, kemudian tanpa adanya QC, ya quality control. Nah, itu dia bisa menggunakan manajemen dengan model Six Sigma. Kemudian juga ada Agile Management. Ini cukup banyak juga nih Agile ini ya. Jadi digunakan untuk pengembangan perangkat lunak, ya bisa menekankan kolaborasi tim, adaptasi cepat terhadap perubahan dan juga pengiriman iteratif. Ya artinya bagaimana pola-pola dari manajemen ini kemudian bisa diterapkan. Ya karena memang cukup banyak sekali gitu ya. Dan dalam dunia pendidikan tinggi ya, di perguruan tinggi dari kementerian dan juga dari Dikti ya, Direktorat Pendidikan Tinggi itu berlaku sekarang model dari pelaksanaan untuk manajemen ini dengan pola PPEPP ya. PEPP gitu ya, PPEPP. Apa itu PPEPP? PPEPP itu adalah penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Nah, ini kalau Ibu sekalian nanti yang insya Allah ada yang pengen jadi dosen gitu ya, bahkan mungkin nanti bisa jadi kaprodi, bisa jadi dekan, bisa jadi ketua ataupun rektor gitu ya, itu harus paham teori ataupun juga pelaksanaan dari PPEPP. PPEPP itu penetapan, yaitu tahap yang melibatkan perumusan, penetapan standar dikti yang akan diterapkan oleh perguruan tinggi ya. Nah, standar ini biasa mencakup aspek kualitas pendidikan ya, kualitas pembelajarannya, kemudian kualitas penelitiannya, kemudian juga kualitas pengabdian kepada masyarakat yang disebut dengan apa? Dharma perguruan tinggi. Jadi lebih pada menetapkan standar ya. Jadi misalnya begini, standar untuk dosen yang mengajar di S2 gitu ya, berarti dalam proses pembelajarannya dia mesti menggunakan media misalnya, ya menggunakan PowerPoint misalnya gitu ya. Nah, kalau ada mungkin dosen yang tidak menggunakan PowerPoint, menggunakan Diffresh, menggunakan Canva, menggunakan AI untuk presentasinya misalnya, oh ini berarti dia kurang nih. Itu yang pertama gitu ya. Oh yang kedua, dosen itu harus wajib untuk punya RPS, rencana program semester. Mudah-mudahan nih Ibu dan Bapak sekalian sudah ini ya, sudah lihat RPS saya yang ada di Google Classroom, GCR ya, GCR ya. Nah, itu adalah bagian, jadi harus ditetapkan dulu standarnya, proses pembelajarannya, kemudian penelitiannya, kemudian juga pengabdian kepada masyarakat itu ditetapkan standarnya, termasuk juga termasuk juga sebenarnya standar input dari mahasiswa. Misalnya di program pascasarjana ini ya ke depan sih mungkin ya akan diterapkan misalnya untuk masuk itu harus ada tes gitu ya, harus ada tes masuk nih ya, formalitas dulu lah gitu ya, kan dia harus suman tobakon antobak gitu, jadi harus bertahap kan gitu ya. Jadi ada tesnya, sama kan ya, saya yakin masuk ke SD juga ada tesnya, masuk ke SMP MTS juga ada tesnya, masuk ke Alia SMA juga ada tesnya, masuk perguruan tinggi juga ada tesnya juga gitu ya, dimasuk di pascasarjana juga ada tesnya ya. Tapi alhamdulillah kita mungkin kita setelah ini kita mudahkan dulu sajalah gitu ya. Yang penting ada semangat untuk belajar, minimal ada penetapan. Memang sebenarnya udah ada standarnya nih untuk mengajar dosen, kan kita tahu kan kalau ngajar untuk di S2 gitu ya, ini kan ngajar di kelas ini berarti dia harus level untuk pendidikannya itu adalah harus S3 ya, harus doktoral, dan itu wajib gitu ya, itu wajib gitu ya. Yang untuk mengajar S1 berarti ya harus dia tuh wajib juga harus S2 gitu. Yang ngajar S3 biasanya itu juga harus guru besar atau profesor, itu adalah standar. Nah, jadi dalam proses PPEPP ini adalah pertama itu adalah menetapkan standarnya gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan. Jadi setelah penetapan standar, maka kemudian perguruan tinggi itu mengimplementasikan, melaksanakan sistem manajemen mutu berdasarkan standar tersebut ya. Nah, tahap ini melibatkan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan ketentuan. Jadi siapa yang PIC-nya, siapa yang melaksanakannya, standarnya seperti apa, nanti kemudian istilahnya itu bagaimana tantangannya, analisis SWOT-nya dan sebagainya bisa juga.
Nah, E-nya yaitu evaluasi pelaksanaan. Setelah dilaksanakan, dievaluasi. Oh, ini kayaknya kurang ini kelebihan ini yang begini, evaluasi lah ya, gitu ya. Nah, evaluasi pada tahap ini perguruan tinggi mengevaluasi sejauh mana implementasi dari pelaksanaan tadi itu sudah berjalan, ya. Jadi ini biasanya terkait dengan melibatkan pengukuran kinerja, analisis data, dan juga pemantauan proses. Jadi dalam evaluasi di sini termasuk juga controlling, dia masuk ke situ. Misalnya ini dosennya Masya Allah nih rajin banget gitu ya. Oh, mahasiswanya ini kan ditetapkan misalnya paling sedikit itu 70% ya ikut perkuliahan. Ya, kalau nggak 70% berarti nggak lulus misalnya. Tapi insya Allah di sini kita masih inilah yasiru walatu asiru gitu ya. Yang penting semangat, minat untuk belajar gitu ya. Tapi dalam teorinya seperti ini. Jadi harus ada pengawasannya. Nah, setelah dievaluasi baru dikendalikan ya, di pengendalian P yang ketiganya itu ya. Jadi pengendalian ini untuk memastikan ya bahwa sistem manajemen mutu itu berjalan sesuai dengan standar. Nah, ini tentu saja ada perbaikan dan juga pencegahan jika ada ketidaksesuaian. Yang terakhir adalah peningkatan ya. Jadi setelah dievaluasi kemudian dikendalikan, what's next? Nah, ini yang terbaru nih. Ya, jadi harus ada peningkatan. Ya, jadi perguruan tinggi itu yang fokus pada peningkatan berkelanjutan. Yang tadinya akreditasinya B ya, baik kepada unggul. Setelah unggul nanti baru ke standar misalnya untuk akreditasi Southeast Asia. Kemudian nanti mungkin bisa jadi menjadi World University. Jadi dia terus ada peningkatan. Dan ini sebenarnya yang ada juga dalam Islam. Bahwa kita itu ya harus harus kalau di Jepang itu ada Kaizen Management. Jadi ada improvement ya. Jadi ada perbaikan secara terus-menerus ya. Nah, di sini juga ada peningkatan. Jadi nggak bisa udah selesai langsung harus ada peningkatan. Pesantren saya yakin juga sama, pesantren tadinya mungkin mahasiswanya itu 10, 50, 100, 200, 500, 1000. Prestasinya mungkin hanya lokal, regional, kemudian ke nasional sampai ke internasional. Nah, di sini kan banyak alhamdulillah ya, satunya yang dari Nurul Furqon ini ya. Jadi dari pesantren udah Masya Allah nih udah nasional, internasional untuk misalnya tahfidnya, qiraahnya dan lain sebagainya harus ditingkatkan terus gitu ya. Ada peningkatan, ada controlling dan PPP ini. Walaupun tadi itu adalah untuk perguruan tinggi, manajemen untuk perguruan tinggi, tapi juga bisa dilaksanakan untuk lembaga pendidikan dasar dan juga menengah tentu saja. Nah, ini adalah pertanyaan kita, ya. Jadi bagaimana pengembangan sistem manajemen menurut Anda? Nah, nanti saya akan tanya satu-satu, masih ada waktu sekitar 13 menit. Jadi, kita nggak keburu berarti ya. Ini saya sudah siapkan ada 56 slide, boleh saya lihatkan ya. Jadi setelah ini sebenarnya saya ingin nanya satu ataupun bertanya ya. Jadi bagaimana pengembangan sistem manajemen menurut Anda? Jadi bagaimana manajemen yang ada itu bisa diterapkan pada berbagai bidang, kemudian apa nilai pengembangannya? Karena kita S2 ya. Ini insya Allah kita akan belajar mudah-mudahan pertemuan yang akan datang manajemen sumber daya manusia, mulai dari pengertiannya, kemudian mulai dari pengertian manajemennya, kemudian juga manajemen SDM-nya, urgensi dan karakteristiknya, kemudian juga fungsi manajemen ya, mulai dari planning yang tadi, tapi specifically ya dalam SDM, konsep manajemen SDM-nya, kemudian MSDM versus MSDI ya, kemudian karakteristik manajemen sumber daya insani ya, tujuan manajemen sumber daya insani, kemudian juga prinsip sumber daya insani ya, kemudian juga ruang lingkup manajemen sumber daya insani, mulai dari planningnya, recruitment and selection, ini ada proses seleksinya, kemudian juga Islamic recruitment-nya itu seperti apa, ya, appraisal, training and development, ya, ini model pendidikannya, rotasi jabatan, ada delegasi, ada promosi jabatan, ada reward system, ya, compensation and benefit, penghargaan dan juga pengakuan, ya, kompensasi akuntabel, transparan, penentuan kesejahteraan sumber daya insani, Islamic compensation and benefit, reward system yang baik dan komprehensif itu seperti apa, partisipasi
dan keterlibatan employee engagement-nya, ya, kemudian juga bentuk-bentuk keterlibatan dari partisipasi karyawan, ya, langkah bagaimana agar terlibat, komunikasi dan informasi, communication system-nya, kemudian juga gaya dan pola komunikasi dari masing-masing leader sampai kepada ruang lingkup manajemen sumber daya insani, yang ini insya Allah akan kita bahas. Ini ada beberapa referensi yang bisa dijadikan rujukan, ya. Nanti juga saya akan share juga di Google Classroom itu untuk bukunya atau e-book, ya. Kemarin ada cuma belum seperti yang untuk human capital Islam, human capital, ya, di HRD Syariah. Nah, itu dari saya. Jazakumullahu khairan ala istimamikum. If you have questions, ya, kalau ada pertanyaan atau mungkin ada hal yang sifatnya mungkin ingin didiskusikan, mangga silahkan, ya. Oh, tadi saya mau upload, ini belum keburu nih, ya, buku referensi. Nanti salah setelah ini saya boleh upload, ya, saya upload untuk e-book yang sebenarnya itu di internet juga ada free, ya. Jadi manajemen sumber daya insani lembaga pendidikan Islam. Jadi udah spesifik tuh, ya, udah spesifik. Tapi kita kan mengarah dulu. Baik, terima kasih. Silakan. Kalau ada pertanyaan, kita masih ada waktu sekitar 14 menit, ya. Terima kasih untuk Ustaz Diman nih, ya, Abu Novan yang sudah hadir nih tadi, mudah-mudahan sudah nggak mati lampu lagi, ya. Kemudian ada Ustaz Abdul Muiz, ada Ibu Yulinsa kayaknya, ya, ada Ustaz Azin Nurjaman, ada Ustaz Hashim Adnan, ada Ustaz Nazik Ridai, ada Ayu Bisnis. Jika bahasa Inggris, ya, are you business, gitu, ya. Ibu Ayu mungkin, ya, terima kasih. Ada A.A. Fasni, ada Ustaz Afrizal Tamami, ada Ibu Kiki Rahma, ada Ustaz Muhammad Wildan, ada ini Andriana itu biasanya ibu atau ini, ya, LG Harkah, Masya Allah, ya. Ada Ibu Siti Hidayah, ada Ibu Ismawati, ada Ustaz Irsyadul Anam, dan juga ada Ibu Siti Salbiah Adawiyah. Baik, silakan. Kalau ada pertanyaan, ya, mungkin kita bisa diskusikan tentang manajemen, termasuk tadi levelnya adalah di manajemen yang sifatnya itu pengembangan. Yang nanya nanti saya tanya, nanti saya kasih hadiah insya Allah. Silakan Ustaz Azini, boleh ditampakkan ininya, kameranya, atau agak sinyalnya susah di Cipanas sana. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mungkin bukan pertanyaan saja, tapi sedikit mungkin mengomentari gitu. Pertama-tama saya mengapresiasi dulu Bapak dosen yang telah memberikan pencerahan kita di malam ini. Cara pengajaran menurut saya menyenangkan gitu. Selalu diawali dengan Al-Quran dan hadis, sehingga sebelum kita dipersiapkan untuk menerima materi, kita dibekali dulu dengan Al-Quran dan hadis, sehingga itu lebih menguatkan kita dan mempersiapkan kita untuk menerima materi. Bagi saya itu hal yang unik gitu, dan mungkin akan saya pakai juga dalam mengajar di sekolah misalkan, sehingga dengan adanya Al-Quran hadis di awal bisa menarik minat siswa untuk terhubung dengan ayat gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi di sela-sela penjelasan Pak dosen menjelaskan tentang manajemen pendidikan Islam gitu kan, ya, di mana di universitas negeri mungkin tidak mengenal istilah pendidikan Islam gitu kan. Tadi saya mendengar seperti itu. Nah, kemudian ketika tadi di sela-sela penjelasan itu, saya tiba-tiba terpikir seperti ini Pak dosen, bahwa Rasulullah Allah utus ke satu kaum, katakan umat jahiliyah gitu, ya, di mana ketika itu belum ada pencerahan apapun gitu. Lantas Rasul diutus ke sana dengan tentunya bimbingan wahyu tentunya kan. Lantas dengan manajemen Rasulullah itu sampai terciptalah peradaban manusia yang cemerlang gitu, yang berilmu. Artinya Islam itu sebenarnya sudah merumuskan manajemen pendidikan Islam gitu, yang telah dibawakan oleh Rasulullah gitu. Maka ketika tadi Pak dosen bilang katanya sedang berdiskusi sama teman, yang nggak ada manajemen pendidikan Islam, manajemen pendidikan aja yang ada gitu kan. Di situ saya sedikit berpikir, lah, bukannya manajemen Islam itu udah nyata jelas gitu. Rasulullah itu lebih awal hidupnya gitu, dan sudah dibuktikan mampu membina manusia dengan pendidikan Islamnya, menciptakan dari jahiliyah menuju manusia-manusia yang yang tercerahkan, berilmu, berpendidikan. Artinya pendidikan Islam itu real ada gitu. Dan apa-apa yang disampaikan oleh para para penyampai pendapat tentang manajemen, berbagai macam karakteristiknya, semuanya itu
ada dan dipraktekkan oleh Rasul, dari mulai manajemennya, dari mulai apa namanya tadi, seperti yang disampaikan dari proses hijrah itu kan semuanya sudah mencangkup tentang mana manajemen itu sendiri gitu. Jadi apa namanya di sela-sela diskusi, di sela-sela penyampaian ini saya pun tercerahkan sebenarnya, sehingga saya meyakini satu hal, mengerjakan sesuatu tanpa perencanaan sebenarnya merencanakan kegagalan gitu kan pada dosen ya, dan merencanakan sesuatu yang akan kita lakukan sebenarnya membuat kita terhubung dengan sesuatu yang akan kita lakukan itu gitu, sehingga dengan adanya keterhubungan itu insya Allah langkah-langkah yang akan kita kerjakan dalam satu aktivitas mungkin akan menghasilkan hal yang lebih baik gitu, karena ada keterhubungan. Mungkin itu ya Pak Dosen, terima kasih. Terima kasih Ustadz Azi ya atas komentarnya. Menarik sekali, but the main problem is about the science in Western perspective. Ya, jadi masalah utamanya itu adalah perspektif tentang ilmu dalam paradigma atau dalam worldview-nya dari Barat itu sendiri, ataupun kita sebut saja Eropa. Ya, ketika dalam epistemologi Islam misalnya gitu ya, kita mengenal adanya sumber dari ilmu pengetahuan itu adalah apa? Adalah wahyu. But in the Western paradigm, they said that the source of the revealer is not science, is a problem. Ya, jadi masalah utamanya itu adalah Western menganggap bahwasannya wahyu itu adalah bukan dari sumber ilmu pengetahuan. Dan pengembangan tadi misalnya untuk POAC misalnya itu lebih hanya masih ke benchmark. Jadi level kita itu masih ke benchmark ya. Jadi dari cara berpikir, worldview, paradigma, ilmu pendidikan yang didapatkan dari perguruan tinggi negeri itu, kemudian mereka gurunya itu juga ke sana kiblat ilmu pengetahuan, sehingga mereka mengatakan ilmu pendidikan ya ilmu pendidikan, nggak ada ilmu pendidikan agama Islam gitu. Kenapa? Karena ya itu cuman nanti diarahkannya itu menjadi sebuah budaya, menjadi sebuah semacam kultural saja gitu ya. Jadi tidak sampai kepada level ilmu. Nah, jadi kita bicara tentang ilmunya sebenarnya, bukan di tataran teori, bukan di tataran praktisnya. Itu yang pertama. Nah, dalam konteks misalnya sebuah ilmu misalnya gitu ya, dalam sebuah sains misalnya, orang menganggap bahwa oh ilmu manajemen ya sudah ilmu manajemen aja, nggak ada ilmu manajemen Islam itu ya dia sumbernya itu kan dia teks gitu ya. Kemudian dia hanya kayak ngikutin aja lah. Sama juga dalam bidang ekonomi juga, ilmu ekonomi Islam itu sampai sekarang itu masih dianggap ya belum baku gitu dalam konteks tadi worldview-nya ataupun paradigmanya Barat misalnya gitu ya. Nah, ini sebenarnya bukan bisa tentang Barat atau Timur. Jadi Barat atau Timur itu sebagai sebuah entitas kultural ataupun juga entitas cara berpikir atau worldview ya. Nanti boleh baca lagi, nanti boleh lihat juga di YouTube saya terkait dengan bagaimana paradigma dari epistemologi itu akan mempengaruhi dari cara berpikir seseorang gitu ya, termasuk juga dalam melihat, dalam memandang sebuah ilmu pengetahuan. Ya misalnya tadi ya karena perspektif yang kita gunakan sama Ustaz Aziz tadi, yang kita gunakan itu adalah kita sebagai muslim, maka ya sudah kita yakin bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, di situ adalah kebenaran mutlak pasti gitu ya. Sehingga itu tidak ada keraguan gitu ya. Nah, itu yang pertama tuh ya. Kemudian yang kedua sebenarnya ya tugas kita nanti akhirnya menjadi sebuah pengetahuan dan juga kebenaran yang tertrikonomi namanya itu ya. Trikotomi malah jadinya itu ya. Jadi ada 3 kebenaran. Pertama adalah kebenaran ilmiah yang didasarkan kepada paradigma positivisme. Yang kedua adalah kebenaran alamiah yang didasarkan kepada paradigma post-positivisme, khususnya fenomenologi. Dan yang ketiga adalah kebenaran dalam paradigma agama. Dalam hal ini adalah Islam sebagai contoh gitu ya, Islam. Nah, 3 konsep dan juga standar kebenaran ini, apakah masing-masing itu bisa terkoneksi? Sebenarnya kita bisa melihat, ya kita sedikit berempati dengan, atau mungkin bukan empati ya, lebih memahami dari cara berpikir seseorang. Cara berpikir nanti boleh belajar lagi tentang sains filosofi ya, filsafat ilmu ya, di mana ya ilmu itu ya sesuatu yang mulai dari rasional, kemudian empiris ya, kemudian sesuatu yang mungkin kalau yang sumbernya itu dari sesuatu yang
gaib gitu ya. Menurut mereka itu bukan ilmu pengetahuan dan sampai sekarang masih berlaku dan masih diyakini gitu ya. Ya, tapi lepas dari semua itu karena kita adalah muslim, ya maka kita harus mampu untuk mengembangkan. Tadi contohnya, manajemen itu yang kita dapatkan ya POAC lagi, PDCA lagi, Six Sigma lagi, Total Quality Management lagi, yang best from Islamic civilization itu mana gitu ya. Termasuk juga selalu dalam riset metodologi itu selalu saya sampaikan kritik saya terhadap riset metodologi atau metode penelitian adalah bahwa misalnya dalam pendidikan agama Islam itu selalunya Islam dan umatnya itu hanya sebagai objek penelitian. Jadi selalu saya sampaikan juga ibarat mau makan apel gitu ya, tetapi pakai golok gitu ya, atau pakai gergaji, ya nggak nyambung lah. Kita mau meneliti tentang pendidikan Islam pakai metode-metode yang from other Islamic civilization, ya pasti nggak cocok gitu ya. Nah, kalaupun cocok ya itu maksa-maksa aja gitu ya, ataupun kebenaran yang sifatnya itu mungkin parsial. Ini my critics to a quantitative method gitu ya. Jadi ujungnya adalah kita sebagai muslim, kita pelajari Al-Quran, hadis, akwal dari a'imah, kemudian kita kembangkan dari teori-teori ataupun dari dustur tadi yang sudah ada, kemudian kita kembangkan. Tadi sebenarnya kalau ayat tentang hadis itu sangat banyak sekali gitu ya, sangat banyak sekali bicara tentang berbagai ilmu pengetahuan, sehingga ini menjadi ya dasar bagi kita untuk bisa mengembangkan ya tafsir birra'yi misalnya gitu, atau tafsir bil ilmi gitu ya, untuk bisa memahamkan. Dan juga yang paling penting lagi-lagi di level KKNI level 8 ya, di KKN level 8 di Magister ini adalah harus mampu untuk mengembangkan dari ilmu pengetahuan. Tadi kalau hanya ilmu manajemen yang ada di buku, yang ada di YouTube, yang ada di mungkin tulisan-tulisan, jurnal dan sebagainya, yaitu level S1 gitu, itu level KKNI yang ke-6 gitu ya. Kita udah 2 tingkat tuh 8. Jadi setelah ini mau ngapain gitu. Nah, salah satu yang kita bisa lakukan adalah bagaimana pengembangan ilmu manajemen, specifically dalam human capital management, itu terkait dengan syariah ataupun aturan-aturan Islam. Of course, maybe juga menggunakan local wisdom, for example gitu ya, dan lain sebagainya di leadership-nya. Misalnya mungkin ada apa tuh Siliwangi leadership gitu ya, atau Sundanese leadership, atau dynamic leadership gitu ya, itu juga sangat mungkin juga dikembangkan. Okay, we have 3 minutes. If you have question, please. Ada Pak Diman ini, ada pertanyaan. Jadi tugas kita nih untuk mengembangkan baca, kemudian pahami, kemudian dikembangkan. Jadi bukan hanya baca, ikuti gitu ya, tapi baca, pahami, kemudian kita kembang. Berarti apa nih? Misalnya tadi malu ala makanatikum inni amilun, ya qaumi malu ala makanatikum inni amilun. Ya bekerjalah, beramallah sesuai dengan apa? Your position. Ya, posisi Anda masing-masing. Artinya di sini ada proses atau ada karakter profesionalisme yang jadi pimpinan, yang jadi leader, yang jadi kiai, yang jadi guru, yang jadi ustadz, yang jadi ajengan, yang jadi usahawan, entrepreneur dan sebagainya, maka silahkan gitu ya. Nah, ini penting juga dalam nanti untuk curriculum development, pengembangan kurikulum. Nah, jadi dari sekarang kita harus kritis, dinamis, efisien, hemat baterai, serbaguna, tahan lama, gitu ya, untuk bisa kita itu mengembangkan dari berbagai ilmu pengetahuan yang ada. Jadi kritisnya itu menjadi hal yang penting dalam pembelajaran di level magister. Baik, ada lagi yang mau bertanya? Satu lagi, please. Atau saya mau kasih post test nih, saya mau tanya nih, siapa yang mau saya tanya nih ya? Ada yang mau ditanya nggak nih? Masih ada waktu sekitar 1 menit sebenarnya sih. Ada Ustadz Nazik, silahkan. Maybe you have idea. Ya. Silahkan. Jadi mungkin waktunya jadi 9:30 lewat ya Pak. Aduh, mohon maaf nih. Aduh. Nggak apa-apa. Yang lain insya Allah ridho kok. Antarodin. Ya, jadi untuk ini tadi kan tentang manajemen pendidikan Islam gitu. Apakah itu yang menjadikan gelar sarjana pendidikan Islam itu dihapus pada tahun 2016 lalu? Nah, itu menurut berdasarkan peraturan pemerintah atau Menteri Agama PMA nomor 33 tahun 2016, kan Kementerian Agama Republik Indonesia menghapus keterangan Islam. Nah,
Jadi gelar sarjana Islam itu menjadi sarjana pendidikan doang gitu Pak. Jadi SPD yang tadinya SPDI menjadi SPD. Apa itu yang menjadikan alasan dihapusnya Islam di dalam manajemen pendidikan Islam? Sedangkan kan kalau kenapa harus Menteri Agama itu harus mengubah itu, sedangkan kan itu merupakan poin positif buat Islam gitu ya. Emang benar sih tadi kata Bapak itu PR kita semua sebagai calon magister gitu kan. Kenapa harus gitu? Sedangkan kan di dalam ini kan yang merubah malah Menteri Agama sendiri Pak gitu. Ya, baik. Mungkin itu aja Pak. Ya, terima kasih Ustaz Nazik ya, Ustaz Nazik Ridai ya, saya baca sesuai dengan namanya. Ini menarik nih. Jadi tadi sebenarnya betul ya. Jadi salah satu penghapusan dari SPDI, MPDI, SHI gitu ya. Kalau saya masih pakai SHI dan MEI gitu ya, jadi masih bangga pakai Islam. Tapi ada juga yang agak menganggap, oh kayaknya kalau SHI, SPDI itu kayaknya kok agak-agak, mohon maaf, agak level bawah ya gitu ya. Nah ada gitu ya. Tapi betul, selanjutnya tadi ada pengaruh itu, ada penyebab itu. Jadi penyebab dari bahwa ilmu pendidikan ya ilmu pendidikan saja gitu ya. Sarjana pendidikan ya udah sarjana pendidikan saja gitu ya. Nanti kalau ada SPDI, ada SPDK gitu ya, sarjana pendidikan Kristen misalnya gitu ya. Ada SPDH, sarjana pendidikan Hindu misalnya gitu. Jadi yang lainnya. Tapi itu betul ada pengaruh itu. Tapi yang paling penting sebenarnya sih niat baik dari Kemenak sih sebenarnya ya tadi ingin agar level Islamnya itu sama gitu. Jadi kalau sarjana hukum Islam ya sarjana hukum, kalau sarjana pendidikan Islam ya sarjana pendidikan gitu ya. Itu ijtihad mereka. Ya bisa jadi memang salah gitu kok, jadi malah jadi nggak bangga dengan Islam gitu ya. Dengan Islam termasuk juga sekarang yang usuluddin kan balik lagi ke SAG, sarjana agama. Kenapa nggak sarjana Islam aja? Tapi masih ada beberapa yang masih SSY. Tapi sekarang udah hilang tuh sarjana syariah gitu ya. Nah itu jadi tapi itu banyak kepentingan ya, banyak kepentingan dalam artian itu ada unsur politiknya itu agak kuat. Tapi kalau yang lebih mainnya, yang lebih utamanya saya lebih cenderung kepada adalah tentang Ghazul Fikr dalam sains atau ya perang pemikiran dalam ilmu. Ya jangan misalnya Anda semua jangan pernah jangan berpikir kita itu dalam artian teori ilmu pengetahuan itu baik-baik saja, tidak gitu ya. Tidak, walaupun sekarang banyak sekali universitas negeri yang membuka ekonomi syariah, bahkan ada apa kita sebut saja karena udah tahu ya, universitas terbuka itu sudah membuka juga pendidikan agama Islam gitu ya. Banyak kampus juga misalnya UPI, kemudian UNJ juga buka juga pendidikan agama Islam atau juga manajemen pendidikan agama Islam, atau juga pendidikan ekonomi syariah gitu ya. Nah ini apa nih ya, apakah itu ada sebuah kemajuan gitu ya, atau mungkin hanya rebutan pasar gitu ya. Wallahu a'lam. Ya ini menjadi tugas bagi kita semua. Tapi memang yang terjadi sekarang itu adalah perdebatan terkait dengan eksistensi keilmuan yang berbasis Islam. Ya, ini sudah lama sehingga Roji Al-Faruqi kemudian juga Naqib Al-Atas ya, mereka selalu berbicara tentang islamisasi dari sains. Sampai di mana? Ini tugas kita. Bahkan kita itu ya umat Islam itu seperti perkataan dari Syakib Arsalan yang mengatakan lima data akharal muslimun wa taqaddama ghairuhum, ya kita itu umat Islam itu terseret-seret ya dalam sains, khususnya dalam teknologi. Ya jadi kita hanya sebagai user, kita sebagai pengguna gitu ya. Nah kita belum sampai ke sana. Ya kalau ada 1-2 orang yang itu ya masih ada. Nah ini kita mau kemana nih? Nah, jadi sebenarnya kita bicara tentang sebagai leader, sebagai kiai, sebagai ajengan, sebagai kepala sekolah yang harus ya mewujudkan, yang harus menyiapkan anak didik kita itu untuk bisa ke depan. Ya makanya saya selalu menyampaikan ke teman-teman yang mungkin di rumah tahfidz, di mahat tahfidz, what's next after reciting or memorizing the Quran? Ya apa nih setelah hafal Al-Quran itu mau ngapain lagi gitu ya? Oke, jadi hafidz Masya Allah luar biasa, jadi guru hafidz Masya Allah luar biasa gitu ya, punya pondok pesantren luar biasa. Tapi ada juga banyak beberapa orang itu yang harus mungkin bisa jadi tentara, bisa jadi menteri, mungkin bisa jadi presiden, bisa jadi saintis, bisa jadi ilmuwan, menjadi ya banyak hal.
Ya karena memang kita itu luas, bukan hanya ini saja ya, tetapi mungkin karena keterbatasan kita ya mungkin ya apa yang kita bisa lakukan hari ini, tetapi secara luas ya, secara komprehensif kita menyiapkan siswa-siswa kita, santri-santri kita, generasi muda kita untuk bisa menghadapi berbagai cabaran, berbagai tantangan yang akan ada ke depan ya, baik itu teknologi, informasi, ghazul fikr, perang pemikiran, politik, ekonomi, sosial, budaya, itu harus disiapkan dari sekarang gitu. Dan itu adalah tugas kita. Salah satunya adalah manajemen ya, yang diberlakukan di pesantren, manajemen pesantren, di sekolah manajemen berbasis sekolah, dan spesifik lagi salah satunya dari mata kuliah kita ini adalah manajemen SDM-nya. And in the next week, insya Allah we will discuss, we will study, kita akan bahas tentang manajemen sumber daya manusia yang level biasa dulu sampai kepada mungkin nanti ada pengembangan terkait dengan how to recruitment and selection, how to compensation, practices compensation and benefit, ya bagaimana dengan industrial relation, the types of leadership gitu ya, dan juga yang lainnya, khususnya di era sekarang ini. Oke, itu saja. Wallahu a'lam bishawab. In wajadtum khata'an fahuwa minni, in wajadtum sawaban fahuwa minallahi azza wa jalla. Wa nahtatim bilhamdalillah wa doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, jazakumullah.